وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap pengurus Masjid Muhajirin yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya adik-adik yang kami hormati, pertama dan utama mari kita senantiasa mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir kembali di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan sholat isya. Baru saja kita laksanakan sholat tarawih, sholat witir yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Sholawat teriring salam mari kita haturkan kepada junjungan mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita semua sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, aku jengok sop-sop kita sudah mulai maju, Pak. Ini hari ke-10. Banyak yang sudah banyak yang sudah tereliminasi. Ini menuju Piala Dunia U20. Yang gagal total yang sudah keluar. Bapak Ibu yang kami hormati, Adinda Haji Rifai mengundang saya ke sini, Pak. Kalau tidak katik dia tidak sini aku. Adinda Haji Rohamsi juga yang kami hormati, Sekretaris LVTQ Banyuasin. Bapak Ibu, hadis yang kami sampaikan di awal bahwa barang siapa yang suka senang dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dibakar api neraka. Jadi baru senang, bahagia, gembira kehadiran bulan Ramadan, maka dia mendapatkan predikat itu, diharamkan jasadnya dibakar api neraka. Itu baru senang-senang baik. Lalu siangnya apa? Ya biasa baik siangnya, udah usah puasa, senang baik jadilah. Jadi kalau bulan puasa merokok tetap merokok. Oh enggak begitu. Jadi di awalnya memang di samping kita senang bahagia, artinya kita di bulan puasa kita dari terbit fajar hingga terbenam matahari kita harus melakukan puasa, harus berlapar-lapar dan haus. Di malamnya kita isi dengan tadarus Al-Quran, sholat seperti ini, sholat tarawih, sholat witir. Nanti malam juga kita isi dengan sebelum kita makan sahur kita sholat tahajud dulu. Pagi besok sebelum kita membaca ayat Quran juga, di kantor dimanapun berada kita sholat duha juga. Itu yang dimaksudkan dengan yang bakal diharamkan jasadnya dibakar api neraka. Demikian sekilas info tentang api neraka. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami ini pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran Kota Palembang. Sama dengan Adinda Rohamsi, dia di Banyuasin, saya di Palembang. Apa tujuannya? Tujuannya sama dengan Adinda Rifai, ya. Tadi mensosialisasikan tentang zakat, Pak Bas. Dia ini kan pengurus zakat, aku diingat di Kota Palembang. Kami kebenaran akan mensosialisasikan sesuai dengan apa yang kami emban saat ini, Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran. Apa yang digawikan oleh Lembaga Tilawatul Quran itu, setiap tahun ada musabaqah Tilawatul Quran dan hadis tingkat Kota Palembang. Yang menang di Palembang kita bawa ke provinsi. Yang menang di provinsi kita bawa ke nasional. Yang menang di nasional dibawa lagi ke tingkat dunia. Apa yang dilombakan di situ? Ada namanya Tilawatul Quran, tilawah. Tilawah tingkatan tartil pertama. Tartil itu umurnya kalau tidak salah 12 tahun kurang sehari.
Ya, itu tartil. Mana cara baca tartil? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surahnya 10 juz ke bawah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma kuntum bimu'minin, dan seterusnya. Yang dibaca sebanyak 10 baris lebih kurang. Diupayakan kami berbicara seperti ini di sini karena di sini ada TKTV Al-Quran, ada tahfiz Al-Quran. Artinya, insya Allah nanti di masjid Muhajirin ini akan menelurkan para qari'ah di tingkat tartil dan di tingkat tilawah. Kan begitu maksudnya. Jadi yang bagus-bagus, yang sudah dites oleh ustaz-ustazanya, bisa ditampilkan, bisa nanti ikut dari kecamatan Albar, alang-alang lebar. Oleh karena stok dari Muhajirin ini banyak, kakek kita cari di tempat yang kosong. Misalnya kecamatan Gandus kosong misalnya. Kita pajak yang dari Talang Buru ini, yang dari sini, kita alihkan ke situ, ngisi sop yang kosong. Cuman tadi syaratnya kan dia sudah membaca tartil itu dengan bacaan memakai ilmu tajwid. Dah masing-masing. Baca keluhunya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena ada yang baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ada yang tertinggal di situ. Namanya qalqalah. Nah, bacaan itu adalah bacaan yang salah. Nah, anak-anak yang ngaji di situ insya Allah, karena aku tahu di sini ada hafiz rasanya yang ngajarnya ya. Hafiz itu sering ikut MTQ mewakili Kota Palembang ke tingkat provinsi. Ya, hafiz itu bagus itu. Kalau nggak salah kemarin ikut tafsir bahasa Arab dia itu ya. Itu. Jadi insya Allah nanti ke depan. Nah, kemudian setelah ada tartil, ada lomba di tilawah itu namanya cabang tilawah anak-anak. Umurnya 15 tahun kurang sehari. Yang mana tilawah? Yang pakai lagu Bayati, tingkatan Bayati, Bayati awal, Bayati Suri, Bayati Husaini, Bayati Jawabul Jawab. Kemudian sudah Bayati biasanya Hijaz, kemudian Ros, ini paling minimal 3 lagu. Yang bagus, yang menang juara 1 dibawa ke tingkat provinsi. Biasanya nasib baik menang di tingkat kabupaten kota, hadiahnya kecil, cuman umroh biasanya. Waktu Pak Sekda kita jadi di Banyuasin dulu, rasanya banyak mengumrohkan, termasuk saya diumrohkan dari Banyuasin dulu. Kalau hajinya dari gubernur. Ya, itu Pak Sekda itu ada di belakang. Ya, yang tilawah begitu juga, artinya bisa, insya Allah nanti bisa ditelurkan dari masjid Masjid Talang Buru ini, Masjid Al-Muhajirin ini. Lalu ada lagi cabangnya tilawah remaja, umurnya 25 tahun kurang sehari. Lado yang ngajar tilawah sini, ada siapa? Oh, Farhan. Farhan ya. Iya. Kemudian tingkat ada cacat netra. Yang cacat netra kita alhamdulillah saat ini si Andini namanya, matanya buta. Dia insya Allah sekarang lagi berangkat bertarung di Kendari, mewakili Sumatera Selatan sebagai qari'ah tingkat tunanetra. Kita doakan semoga dia berhasil di tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Kemudian cabang yang ada di musabaqah itu ada hafalan, namanya tahfidz 1 juz dan tilawah, 5 juz dan tilawah, 10 juz, 20 juz dan 30 juz. Peserta dari alang-alang lebar atas nama siapa anak Junaidi Azhari almarhum? Abdurrahman Huzaifi ya. Jadi tahun kemarin
dia 10 juz dari kota Palembang, lalu diberangkatkan ke provinsi, menang di provinsi, lalu berangkatkan ke Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan dia juara 2. Yang juara 1 dari Kalimantan Selatan, tuan rumah, juara 2-nya dari Sumatera Selatan. Lalu dia dikirim ke tingkat dunia di Thailand. Yang dari Kalimantan juara 1 dan Abdul Rahman dari Palembang sebagai juara 2 tingkat dunia. Alhamdulillah. Predikat prestasi anak almarhum Junaidi Azhari. Lalu kemarin si Abdul Rahman Huzaifi ikut yang 20 juz. Oleh karena hafalannya matang di 10 juz, dia banyak kebakar, Pak. Dalam istilah MTQ itu di hafiz itu terbakar, tidak baca nyawab itu. Lalu orang dari kecamatan nelpon ketua LPTQ, ngapo katanya dia tidak dapat, padahal dia juara dunia gitu. Ya aku bilang dia yang juara dunia itu kan hanya 10 juz, yang 20 juznya belum matang. Karena ketika dia dites yang 15 juz ke-16, 17, 18, 19, 20 banyak tak terjawab. Maka dia dicoret dari kemenangan itu. Jadi kan dia harus paham ya, walaupun dia juara dunia, kalau memang bukan hafalannya di situ ya tidak baca. Cuman dia menangnya sudah di suara. Kalau suaranya memang sudah bagus, kalau dia sudah ngapal tahun ini untuk ke depan kaki, insya Allah dia bisa diberangkatkan ke tingkat nasional. Kemudian apalagi cabang di MTQ itu ada tulis indah, kaligrafi Al-Quran. Di kita ini banyak keramik kalau sehingga tidak katik lagi kaligrafinya, Pak. Kalau nak latihan itu di pondok-pondok atau ada kawan saya di kilometer 5, namanya Ustaz Suryadi, itu ahli di khot. Jadi dia tulis ada purun, dipotongnya runcing, dia menulis alif seret. Bagus tulisan itu. Nah itu diadakan di tingkat kota, kemudian provinsi, bahkan tingkat nasional juga diadakan. Jadi anak bapak-bapak, ibu-ibu yang kepengen anaknya diarahkan untuk menulis Al-Quran, bisa kita arahkan di kilometer 5 di tempat teman saya itu. Jadi banyak cabang, artinya yang dilombakan pada setiap event musabaqah tilawatul Quran maupun seleksi tilawatul Quran. Dan apa Pak bedanya antara STQ dengan MTQ? STQ itu cabangnya lebih sedikit. Tahun ini akan ada STQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan di Lubuk Linggau pada bulan Mei, tanggal 16 sampai tanggal 22. Itu STQ. STQ itu cabangnya sedikit. Tilawah anak-anak dan dewasa, remajanya tidak. Tartil tidak. Kemudian di tafsirnya hanya bahasa Arab, bahasa Inggris dan Indonesianya tidak. Kemudian hifzil Qur'annya yang 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz semuanya dilombakan. Jadi kejuaraan ada 20 kejuaraan, ada 20 piala yang bakal direbutkan di tingkat provinsi nanti di cabang seleksi tilawatul Qur'an. Beda dengan MTQ. MTQ tahun depannya dan ditambah dengan hadis sekarang. Sekarang ada hafalan hadis Bapak Ibu. Jadi biasanya yang penghafal hadis ini didominasi oleh anak-anak pondok pesantren. Oleh karena itu artinya kalau Bapak Ibu menitipkan anaknya di pondok pesantren, insya Allah dia bisa menghafal 100 hadis bersanad. Kemudian 500 hadis tanpa sanad. Apa sanad itu? Menyambung artinya. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Nah, itu jadi dia an Abi Hurairah ada sanadnya. Penghafal ini begitu. Ada yang langsung isinya saja, matan hadis, isi hadis saja. Ini biasanya kita minta dengan pondok pesantren. Diharapkan ke depan ada lagi di sebelah sini ini ada tempat menghafal hadis pula. Jadi artinya kecamatan Alang-Alang Lebar itu tidak lagi minta ke Sakotigo, tidak lagi minta ke Indralaya, tidak lagi minta ke Kodratullah. Sekarang laris manis pondok pesantren Pak. Kalau musabaqah tilawatul Quran itu banyak di Bon. Alang Lebar mohon maaf banyak juga ngebon di situ. Sukarame banyak juga, sampai Kelahat yang ngebon. Kami tahu karena datanya memang ada dengan kami itu. Dan peserta MTQ itu-itulah sebenarnya. Jadi harapkan nanti muncul dari kecamatan-kecamatan ini karena lembaga pengembangan tilawatul Quran itu sudah dibentuk tingkat kecamatan. Jadi insya Allah ke depan
ketua LPTK kecamatan akan hadir di masjid-masjid. Dia akan menginventarisir mana-mana yang layak untuk dilombakan di masjid-masjid, di TKTVA maupun yang ada tahfiz Al-Qur'an. Karena sekarang sudah banyak tumbuh para penghafal Al-Qur'an. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami tidak ceramah namanya, cuman menyampaikan itu saja dengan harapan nanti ada peserta MTQ itu dari masjid Muhajirin ini begitu. Ya, kami mencari yang bagus-bagus Pak, artinya. Kami barusan sudah sebenarnya rapat dengan Haji Alim ya. Di Masjid Al-Falah itu syaratnya jam 8:05 lah sudah tarawih Pak. Jadi Haji Alim itu maunya yang cet itu semayang. Jadi selama ini banyak yang imam, akhirnya Pak Arobit nak minta 3 aja jawab imamnya. Termasuk kita dimintanya imam. Ngapo? Ngebut. Jadi maunya di jam 8:05 tanpa kultum dia selesai semayang tuh. Apa pertanyaannya? Ngapa nak cepat-cepat? Pertama di belakang tuh banyak yang muda-muda. Yang muda-muda ini kan waktu dia makan berbuka tadi, banyak yang belum dimakan juga loh itu nah. Jadi kalau cepat balik ngulang lagi makan itu maksud dia tuh. Yang kedua, kalau dia cepat-cepat tuang tu senang, apalagi sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat tu dia tu memang dia niat. Satu, khutbahnya nak pendek, doanya juga nak pendek. Ini selawatnya dikuranginya lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu sunnata tarawih rahimakumullah. Langsung tegak. Sudah itu membaca Fatihah tu senapas beji dia. Iya, juga mati mai. Haji Alim 85 tahun umurnya Pak. Masih menggebu-gebu, semayangnya masih tetap seperti remaja. Jadi itu Masjid Al-Falah dengan Masjid At-Thoriq di depan PTC. Itu masjid yang dia dirikan juga. Itu maunya kami itu cengklis baik, ngimam di situ sini baik. Jadi Bapak Ibu, saya kira ini saja sebagai wejangan singkat, mudah-mudahan segala manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.